Halo semua, teman-teman rental. Jumpa lagi kita, walau masih dalam suasana work from home, tapi alhamdulillah sebagian teman-teman udah mulai jalan ya orderannya. Oke ya, sebelumnya jangan lupa subscribe channelnya Garasi, My Garasi atau Buser Enkarnasional ini. Dapat pahala. Oke. Kali ini kita akan coba bahas kesalahan yang fatal pada usaha sewa kendaraan sehingga mobilnya masuk atau kena kasus dalam kejahatan rental seperti penggelapan, digadai, dijual putus. Nah, saya mau coba mengumpulkan dari beberapa kasus yang terjadi, terutama yang masuk dalam kronologis di Buser Enkarnasional. Saya akan memberikan sedikit gambaran awalnya apa sih yang membuat kita menjadi yakin sama calon penyewa kendaraan. Tentu adalah tadi rasa aman. Kita beranggapan selalu aman. Kita dapat info dari teman, kamu ini aman. Kita dapat info dari penyewa, saya ini aman. Aman, kata-kata itu yang sering kita terima. Oke, sekarang saya mau coba bahas. Ada bayangkan, saya hitung ada 15. Bayangkan 15 kesalahan pengusaha rental mobil dalam menganalisa, dalam memberikan unit kepada pelaku kejahatan sewa kendaraan. 15. Saya mulai dari yang pertama. Yang pertama ini rent to rent, artinya order sesama rental. Kadang-kadang kita percaya besar kepada teman-teman rental kita, sehingga kita mengabaikan standarisasi yang kita punya. Sebenarnya kita punya standarisasi yang bagus untuk nyewain mobil, tapi karena yang nyewa rekan rental, kita anggap ya kita percaya sama rentalnya. Nah, yang masalahnya rentalnya juga nggak yakin nih yang rentalin itu percaya nggak sama si tamu pemakai sewa mobilnya. Ya, kasus rent to rent ini banyak. Di Buser Enkarnasional itu hampir lebih dari 40% sampai 50% kasusnya rent to rent. Jadi, karena dengar kata aman dari rent to rent, kadang-kadang kita lupa. Standarisasinya pasti beda. Kita punya standarisasi klasik, kalau dikasih nilai poin, nilainya 10. Standarisasi teman rental kita cuma poinnya 3, atau 4, atau 5. Ya pokoknya di bawah kita. Lain kalau standarisasi perusahaan rental itu lebih tinggi dari kita. Umpamanya grade kita 5, grade dia 10. Ya itu lain lagi. Tapi terbanyak kasus terjadi adalah kasus rent to rent. Sewa mobil disewakan lagi. Kasusnya itu. Nah, begitu disewakan lagi, begitu kasus. Kalau kita ketemu rent to rent yang tanggung jawab, enak. Tapi kalau kita ketemu rent to rent yang hanya bisa jawab, nggak nanggung, itu yang luar biasa capeknya. Jawab terus, nanggungnya kagak kalau kata orang Betawi. Ya, jadi sekali lagi kasus rent to rent nomor 1. Jadi bikin standarisasi yang sama antara standarisasi kita sama standarisasi rental. Kalau perlu minta aja data penyewanya. Yang penting gini, kita harus tahu teman kita ngasih order ke kita, bukan ngasih customer. Jangan lupa. Jadi nggak boleh kita serobot customernya. Itu yang sangat penting. Itu yang sangat harus kita jaga. Karena banyak kejadian rent to rent kenapa dia nggak mau ngasih data customernya? Karena dia takut. Sekali lagi, karena yang dikasih oleh dia itu adalah order, bukan customer. Jadi kita juga yang terima mobil, yang terima order harus tahu diri bahwa teman kita itu capek-capek untuk dapetin order. Satu itu, kedua ya kita jangan sampai lengah standarisasinya tadi, harus sama. Kedua, setelah tadi satu rent to rent, kedua apa?
kedua adalah orang-orang dekat. Orang-orang dekat kita tuh mau nyewa mobil nih, biasanya tetangga, biasanya teman kerja, saudara, temennya dari saudara, bla 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 bla, temennya teman lagi. Orang-orang dekat yang kita kenal. Itu banyak kali kejadiannya. Karena kita merasa yakin sama teman kita, atau kita merasa yakin sama saudara kita merasa yakin sama teman-teman dekat di kantor, kita kasih unit. Sekali lagi, walaupun dia teman dekat, walaupun dia saudara dekat, walaupun dia tetangga dekat, tetap standarisasi penyewaan kendaraan, SOP-nya tetap dijalankan. Satu, rent to rent. Kedua, orang dekat. Ketiga apa? Dadakan. Order dadakan ini banyak kejadiannya di kita. Order dadakan itu biasanya gini, saya mau sewa mobil hari ini, tolong disiapin. Saya mau sewa mobil 1 jam lagi, saya mau sewa mobil sekarang. Banyak kejadiannya dadakan. Kenapa saya bilang order dadakan? Order dadakan itu membuat si pemilik kendaraan tidak punya waktu untuk ngecek, tidak punya waktu yang cukup untuk cross check ke sana kemari. Jadi ordernya rata-rata selalu dadakan. Kalau orang mau pergi, mau sewa mobil, dia pasti punya planning. Orang mau wisata, dia punya planning, dia booking hotel, booking apa, segala macam, punya planning. Jadi hati-hati kalau terima order dadakan. Itu kesalahan yang ketiga. Kesalahan lagi yang keempat, datanya minim. Apa sih yang dikasih? Cuman SIM, KTP, fotokopi KK. Sekali lagi, data itu minim dan kita kadang-kadang percaya. Apalagi ada juga yang nggak punya SIM, ya. Cuman karena yakin di telepon terima ini terus, ya kita yakin lah, dibuat pinter lah kata-kata, ya akhirnya kita terima dengan data yang minim tadi. Itu yang keempat. Nah yang kelima apa? Penampilan orang. Penampilannya keren, bahasanya tertata rapi, omongannya proyek. Kita biasa terpaku tuh. Oh saya mau pakai mobilnya dong, saya ada proyek di sini. Ini lagi jalan nih, proyeknya lagi ini, saya harus butuh kendaraan. Wah, dengar kata-kata proyek yang nilainya MM-an, ratusan juta, miliaran, wah di kepala kita tuh langsung, oh oke ini orang. Terus kita lihat kantornya, wih mentereng, pas segala macam. Banyak kasus proyek, penampilan kantor itu banyak. Jadi caranya ya apa sih? Ya kita nggak bisa berdasarkan itu. Tetap proyeknya apa? Siapa bohirnya, maksudnya proyek dia itu dapat dari siapa, kalau dari kementerian proyeknya apa, dicek segala macam. Ya, itu yang kelima, penampilan orang. Terus yang keenam apa? Pembayaran cash. Penjahat sewa kendaraan selalu pembayarannya cash hampir rata-rata. Nggak mau mereka bayar pakai transfer atau ya pokoknya harus cash. Datang cuma duit cash. Saya cuma kasih tahu kenapa sih kalau cash emang nggak boleh. Kalau bagi kami cash yang ada datanya dia bayar selesai. Tapi kalau dia pakai ATM transfer apa segala macam, kita punya datanya, ada tuh pergerakan perbankannya, kita bisa tahu. Itu tadi ya, itu adalah ke-5. Terus ke-6 biasanya apa? Pak, saya mau sewa mobil, saya datang ke pool ya, bawa uang. Udah bayar cash, datang ke pool, dadakan, bawa uang. Kita nih, woi lagi sepi order covid, ada yang orang datang bawa duit, tentu kita senang. Tapi sekali lagi, itulah kesempatan. Mereka ngelihat nih kita lagi susah, kita lagi dikejar-kejar leasing, order kita nggak ada, order kita sepi. Mereka tahan, datang ke pool. Ya biasanya seperti itu.
Kalau di teman-teman tadi kalau order ya, kita udah selesai datanya, kita udah dapat, ya udah. Kalau disetujui baru silahkan ke pool. Jangan main, aduh saya datang aja ke pool deh, saya langsung bawa KTP saya bawa itu. Banyak kasus pemalsuan KTP, itu udah canggih. Pemalsuan SIM, itu udah canggih. Kita pernah nangkep di Jogja, itu mereka punya alatnya banyak sekali. Alat-alat untuk masukin KTP. Ya, datang langsung ke pool. Terus ke 7-nya, ke 8-nya, survei tanpa cek sekitar. Kesalahan kita nih, kalau survei, kita langsung datang ke rumahnya. Harusnya apa? Kita datang ke tetangganya, surveinya apa aja. Cek ke tetangganya, si A ini gimana pergaulannya, bagaimana kehidupan sosialnya. Kalau tetangganya bilang, wah dia kemarin dikejar-kejar orang tuh, begini gitu. Hati-hati, berarti ada, mungkin harus ditolak. Datang ke Pak RT, berapa lama dia tinggal, di mana? Ya kita tanya lah, kita tanya. Ya, itu tadi yang ke-8, survei tanpa kita cek sekitarnya. Nah kemudian yang ke-9, kesalahan kita yang 9 apa? Sewa pribadi, pemakaian bulanan. Nggak salah sih, memang nggak salah. Tapi hampir rata-rata dan banyak sekali pemakaian pribadi untuk bulanan. Oke, kalau dia memang pribadi silahkan, tapi minta data kantornya, minta datanya dia. Pribadi ini untuk apa? Kalau dia nggak punya kerjaan, kerjanya semrawut, serabutan lah, yang itu kita mikir untuk apa nih punya mau apa sewa kendaraan. Biasanya kasus-kasus itu dia itu melakukan hal yang sangat-sangat membuat kita yakin, ya. Makanya tadi kita lihat ada juga memang sewa pribadi untuk bulanan, contohnya mobilnya ditabrak, masuk bengkel, ya kita cek orang bener nggak apa segala macam, is okay. Tapi tetap kita harus minta datanya, data kantornya kita harus minta. Kita harus tahu di mana dia punya uang. Kalau sewa pribadi, ya kita harus tahu dari mana dia dapat duitnya untuk bayar kendaraan kita. Ke-10, ini yang banyak juga. Pemakaian unitnya lebih dari 1. Kenapa saya bilang lebih dari 1? Dia udah nyewa 1, dia nyewa lagi 1 lagi. Oh Pak, saya nambah lagi 3, 4, 5. Udah sewanya pribadi, lebih dari 1. Itu kesalahan kita. Kita nggak ngecek yang mana ini kenapa bisa sampai banyak sewa mobilnya. Kita sih senang aja dia bayar. Padahal dia nyewa mobil satu, mobil Avanza, dia gade, dia sewa lagi, dapat duit lagi, dia sewa lagi, dia dapat duit lagi, dia sewa lagi, sehingga duitnya numpuk, sehingga sampai puluhan mobil kasusnya seperti itu. Ya, itu. Kemudian yang nomor 11, pemakaiannya molor dari jadwal. Sewa 3 hari, sewa 2 hari, sewa seminggu, molor. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Molornya kenapa? Sekali lagi kita harus lihat kenapa molornya. Molor itu karena apa? Ini yang banyak terjadi. Jadi sekali lagi, pemakaian molor juga harus diwaspadai. Terus begitu kita dapat customer, yang ke-12 kesalahan kita apa? Salah dalam menganalisa customer, kurang akurat. Maksudnya gimana sih? Kok customer nggak salah analisa? Maksudnya gini, kita harus tahu basically customer ini apa. Terbuka, tertutup, ya. Ada yang terbuka sekali, artinya wah banyak ngomong tinggi apa segala macam. Ya kita harus bisa analisa customer kita. Kita bisa tahu ini customer bohong atau customer berkata jujur. Ya, dianalisa customer. Ya kita punyalah secara analisa sendiri. Ke-13, ini saya kasih di nomor 13, nomor sial. Kenapa saya bilang sial? Nomor 13, mobilnya tanpa GPS. Itu kesalahan paling fatal. Itu kalau tanpa GPS, ya kita anggap seperti kalau kata pepatah seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami di dalam truk lagi. Truknya ada 20 truk, ya makin parah kan.
GPS. Yang penting tadi GPS ini juga kita harus pilih GPS yang bagaimana yang harus kita pakai. Kalau teman-teman di BR sering bilang pemasangan GPS setengah jam dicopot dalam 10 menit. Bayangkan, saking gampangnya. Ya. Nah, terus kedua, jangan satu GPS-nya, beberapa lah. Pakailah GPS yang coba tanya teman-teman yang udah biasa. GPS apa sih yang bagus? Kalau menurut kami, GPS yang bagus mereka punya server sendiri. Mereka punya orang yang bisa monitoring. Jadi kalau mobil kita, ini kok tiba-tiba mati, dia yang info ke kita. Ada operatornya 24 jam standby. Itu GPS yang bagus. Ya bisa cek di pasaran, bisa cek ditanya di teman-teman rental sama GPS. Kemudian yang ke-14 apa? Lupa kita kadang-kadang, oke, kita udah pakai GPS tadi saya bilang. Ke-13 cek pergerakan GPS-nya kita nggak cek. Ternyata GPS-nya udah mati 2-3 hari yang lalu. Ternyata GPS-nya udah di cut off. Pergerakannya kita tidak monitor. Jadi kalau kita punya kendaraan 1-2 sih mungkin oke, 3-4 oke. Tapi paling nggak kita punya waktu lah untuk ngecek nih mobil di mana. Sering kita lihat posisinya off, on atau off. Begitu off kita cross check. Ya, saya kejadian nih, GPS saya tiba-tiba mobil saya di Solo. Waduh, tiba-tiba kok mati, gitu kan? Saya telepon usernya, kebetulan kita baik gitu. Bos sorry ya, numpang video call lagi di mobil ya? Iya, kalau dia bilang ya, saya video call tuh. Saya video call, saya lihat, oh posisinya di mobil, oh bener. Bos itu kenapa mobil GPS-nya mati? Saya lihat posisinya di mana, dia bilang di rumah apa segala macam. Ya kita nggak bilang lah kalau GPS mati. Oh dia bilang, oh ya ini ternyata mobilnya nggak dipanas-panasin, jadi akinya tekor. Itu kesalahan ke-14. Ini kesalahan 15 yang terakhir. Tidak ikut organisasi, tidak ikut komunitas. Banyak organisasi sewa kendaraan, banyak komunitas-komunitas sewa kendaraan. Ikut. Kalau kita ikut organisasi, kita ikut komunitas-komunitas kendaraan, paling enggak kita punya teman banyak yang bisa kasih kita info-info mana yang bagus, mana yang jelek. Kita bisa sharing pengalaman, kita bisa sharing kasus, gitu. Ya. Saat ini ada beberapa organisasi. Kalau yang saya ikutin adalah Booster Rencar Nasional. Saya relawan dari BRN. Saya diminta masuk di pengembangan dan divisi diklat pendidikan dan latihan. Karena di BRN itu ada 7 sabta cipta. Yang nomor 1 adalah pendalaman materi. Seperti ini nih yang kita sampaikan. Supaya jangan sampai kejadian kasus. Yang kedua, bantuan eksekusi. Jangan dibalik, ikut BRN untuk bantuan eksekusi. Baru belajar tentang pendalaman materi-materi. Jangan dibalik, satu dulu. Kita harus paham. Dan sampai banyak kasus-kasus yang menimpa kita. Kalau kita udah kasus, harus eksekusi. Jaringan teman-teman kita banyak di seluruh Indonesia. Kalau untuk BRN, kita punya tagline 1000 pasang mata. Berarti sudah lebih dari 500 orang seluruh Indonesia. Dan tiap bulan kita bertambah terus. Target kita ribuan. Kalau udah di seluruh Indonesia gampang. Kita punya masalah saya di Jakarta, saya punya masalah di Madura, saya punya masalah di Surabaya. Alhamdulillah teman-teman relawan yang bantu. Di BRN, di Booster Rencar Nasional, tidak ada biaya keluar dimintain oleh anggota. Tidak. Kenapa? Karena anggota BRN itu para pengusaha rental. Mereka bukan orang nggak ada kerjaan. Kalau mereka pengusaha rental, mereka sudah tahu tuh gimana sakitnya, gimana susahnya, gimana sulitnya kalau kita terkena kasus seperti itu. Jadi nggak ada tuh yang minta-minta. Oh ya boleh siapin uang segini. Nggak ada. Malah di BRN kita lagi nggak pas duitnya, kita bisa pinjam dana talangan. Saya pernah waktu itu Lebaran, waktu saya mau ke Lampung pas lagi Lebaran, mobil saya di sana, saya dipinjemin duit 3 juta. Selesai, habis itu saya langsung balikin. Dana talangan malah kita dikasih.
Masuk BRN, kata orang, harus ada biaya. Iya, karena ada baju, ada name tag-nya, sertifikatnya. Dan itu satu kali aja dibayar untuk sekian tahun. Dan itu jauh lebih berguna daripada kita kena kasus. Jadi, tapi sekali lagi, jangan anggap BRN ini seperti BPJS, sakit, mobilnya hilang baru ikut BRN. Tidak, ayo kita masuk dulu, kita ngobrol sama teman-teman komunitas, sama koordinanya masing-masing banyak di seluruh Indonesia. Silakan, di situ bisa tahu banyak. Otomatis di BRN ini memang kita tidak ada ngomong bisnis, tapi begitu udah saling kenal, saling tahu, nggak akan ragu lagi saling memberikan order. Order tapi nggak ada di grup, order via pribadi, chat-chat pribadi. BRN nggak ikut-ikutan soal order. Ada masalah di order, kita juga nggak ikut-ikutan. Masalah kita cuma satu, musuh kita cuma satu, penjahat rental. Demikian, sampai ketemu lagi. Jangan lupa di subscribe channelnya dan tetap semangat teman-teman. Salam ibadah BRN, bring back our car. Balikin mobil inyong kalau kata orang Jawa. Untuk yang bahasa lain saya belum tahu. Oke, sampai ketemu teman-teman. Teman-teman rental seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bermanfaat. Ada 15 kesalahan fatal tadi. Yang satu saya ulang, rent to rent. Kedua, orang dekat. Ketiga, order dadakan. Keempat, datanya minim. Kelima, penampilan. Keenam, pembayaran. Ya, ketujuh, langsung mereka datang ke pool. Kedelapan, survei tanpa dicek. Sekitar 9, sewa pribadi bulanan. 10, sewa unit banyak, lebih dari satu untuk pemakaian pribadi. 11, pemakaiannya molor dari jadwal janjikan. 12, analisa customer yang kurang akurat. 13, tanpa GPS. 14, tidak cek pergerakan unit. Dan 15 yang terakhir tadi, tidak ikut organisasi, tidak ikut komunitas. Oke, sampai ketemu semua. Semangat. Mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu, bisnis kita kembali lancar. Amin.